Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, memiliki kita, menggenggam diri kita setiap saat. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari karunia Allah. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali seluruhnya pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dikuasai Allah, dan pasti takluk dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terwujud tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan oleh seluruh makhluk. Hadirin sekalian, ada alarm yang sangat penting yang harus kita secara peka menyikapinya, yaitu galau, resah, gelisah di hati kita. Karena hati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah memberikan alarm di hati ini. Kalau Allah suka, huwaladzi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah. Jadi hati itu terasa enak, nyaman. Ini Allah lah yang menurunkan sakinah. Tidak bisa kita merasakan sakinah kecuali Allah yang memberikannya. Sakinah tidak datang dari istri, sakinah tidak datang dari suami, sakinah tidak datang dari harta benda di dunia berikut isinya. Sakinah hanya datang dari pemilik hati ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah tangga sakinah itu tidak ada kaitannya dengan harta, rupawan, gelar, pangkat, jabatan. Rumah tangga sakinah itu kaitannya tergantung kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang menurunkan sakinah di hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, lawannya dari sakinah adalah galau, risau, gelisah. Kenapa Allah memberikan galau? Galau itu ada dua jenis. Ada galau yang tidak baik, ya, dan ada galau yang baik. Tidak semua galau jelek. Galau yang baik adalah galau takut kehilangan tahajud, takut kehilangan amal soleh, takut tidak bisa tobat, takut tidak diridhoi Allah. Jadi galau yang bagus adalah galau untuk urusan akhirat. Ini nikmat. Karena orang yang tidak galau untuk urusan akhirat, nah, berarti dia bermasalah hatinya. Kehilangan tahajud sedih, kehilangan saum sedih, sehari tidak baca Quran sedih, kehilangan kesempatan nolong orang sedih. Ada sahabat yang terseduh-seduh karena kehilangan kesempatan berjihad. Nah, inilah kepedihan, kegalauan yang jadi amal soleh. Dan biasanya pertama ini karena terlalu orientasi duniawi, cita-citanya ingin harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan orang, kekaguman orang, cinta manusia. Nyesek nih. Makanya orang yang sangat cinta kepada selain Allah hidupnya tidak tenang, karena Allah maha cemburu. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus, Allah yang memiliki segalanya, tapi hatinya justru cenderungnya kepada selain Allah. Maka bapak-bapak yang sengsara ini bapak-bapak yang terlalu cinta ke istrinya, Pak, atau terlalu takut. Jadi ada. Kenapa ketawa, hadirin? Kan kalau istri menderita karena terlalu berharap dari suami, kalau suami menderita terlalu takut ke istri. Dua-duanya tidak benar. Khauf dan roja itu haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi terjadinya penderitaan karena cita-cita duniawinya mendominasi daripada cita-cita akhirat. Harapan dan takutnya kepada selain Allah. Jadi seperti yang dikatakan tadi, orang yang sangat bersandar kepada uang, kedudukan, jabatan, penampilan, pujian, itu tidak tenang hidupnya. Bersandar kepada selain Allah, sangat ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dicintai, ingin dibalas budi oleh makhluk, itu bikin galau. Tapi kalau sandarannya kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kalau tawakal itu yang dicukupi bukan masalah rezeki finansial saja, tapi semua keperluan intelektual kita, keperluan ilmu, keperluan ketenangan, keperluan kesehatan, keperluan sakinah di hati, Allah yang bisa memenuhi. Makanya maaf kalau sudah galau, gelisah, lebih baik jangan bereaksi dulu. Jadi kalau kita sudah nggak enak nih hati ini ya, nggak nyaman sekali, nah kita harus sadar, ini alarm nih dari Allah, pasti ada yang salah pada diri saya. Karena kalau kita bereaksi dalam keadaan hati tidak enak, itu wajah kita tuh tidak enak dilihat. Kalau bicara, tidak enak didengar. Kalau menulis, tidak enak dibaca. Jadi bagaimana kalau hati sedang tidak enak? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi harus jangan banyak mikir kalau sudah nggak enak, tapi banyak zikir. Kita tidak mungkin tidak mikir, tapi setiap mikir harus jadi zikir. Jelas hadirin? Nah, zikir apa yang paling cocok nih kalau lagi galau? Halo? Apa kira-kira Pak yang cocok? Yang cocok, zikir kan luas sekali, tapi yang paling cocok, maaf ya kalau disesuaikan dengan wajah ini ya, ini wajah-wajah banyak dosa ya. Nah, yang paling cocok mah kelihatannya bagi kita zikrullahnya adalah istighfar, selain zikir-zikir yang lain. Karena dosa itu cirinya dua, satu gelisah, dua takut ketahuan orang, dan itu penyakit. Penyakit dari dosa obatnya adalah tobat. Makanya astagfirullah, di rumah sedang bertengkar misalkan, langsung istighfar, karena bertengkar nggak enak hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalkan bapak dimanyunin istri, istighfar aja Pak. Kenapa istri yang manyun saya yang istighfar? Ya istighfar lah, supaya hatinya tenang. Nanti supaya dikasih jalan keluar. Sama sebaliknya, istri dimanyunin suami, ya istighfar. Di kantor atasan cemberut terus, istighfar saja, supaya tidak terpengaruh oleh suasana buruk yang akan membuat hati galau. Kalau hati tidak enak, udah zikrullah, dan zikirnya diantaranya adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Udah kalau lagi nggak enak mah tobat aja dulu. Sebab kalau hati lagi nggak enak, memecahkan masalah juga susah. Cenderungnya nafsu. Mau bicara juga nggak bagus, cenderungnya muas-muasin hati aja. Mau nulis juga nggak akan bagus, cenderungnya hanya nyeneng-nyenengin nafsu. Jelaskah hadirin? Nah, jadi kalau lagi nggak enak hati, lebih baik bagaimana? Zikir. Nah, di antara zikir yang cocok bagi kita apa? Istighfar. Ya, kalau kaca mobil kotor, sibuk memikirkan jalan, nggak akan kelihatan. Harusnya sibuk membersihkan kaca supaya mata hati kita bening. Jelas hadirin tidak? Ada yang nanya, kenapa dosa saya apa? Nah, dosanya itu nggak ngaku ya.
Masalah terbesar kita itu adalah terlalu fokus kepada dosa orang daripada dosa diri. Terlalu fokus menyalahkan orang lain daripada mengoreksi diri. Akibatnya susah tobat. Nah, zikir yang kedua, kalau sedang galau adalah hamdallah, alhamdulillah. Gimana hati gelisah pakai alhamdulillah? Ini inspirasinya dari mana? Itu zikirnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa ini, doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini harus hafal hadirin, karena kalau kita baca doa ini pagi hari dengan yakin, meninggal sore masuk surga tuh Pak. Yakin ini hadis sahih. Sudah apa belum? Harus apa? Gampang, tinggal baca di Ustadz Google ya, tulis Sayyidul Istighfar. Nah, tinggal dihafalkan aja, dibaca 40 kali sekali ngapal. Hafal tuh dalam sehari juga. Nggak hafal tuh kan penyebabnya bacanya cuma sekali ya. Nah, Bapak Ibu, di sana disebutkan Abu laka bi ni'matika alayya. Saya mengakui nikmat darimu ya Allah yang kau berikan padaku. Nah, jadi dalam keadaan galau, nggak enak, persis seperti air, cuman setengahnya, setengah gelas, cuman setengah, itu nggak enak. Tapi alhamdulillah, saya masih dapat setengahnya. Enak tidak? Nah itu, jadi kalau lagi nggak enak hati, misalkan ibu jengkel sekali sama suami, alhamdulillah, jengkel juga saya punya suami, gitu. Tapi suaminya tua juga, lelaki, gitu. Gimana kalau suaminya tua tapi wanita, kan repot. Pokoknya dibalik semua kepahitan, ingat ya bahwa kepahitan itu bisyai, sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Seperti galau ingat jerawat, langsung alhamdulillah, untung jerawat saya kecil, tidak segede kepala. Alhamdulillah, mata normal, kepala, pundak, lutut, kaki, semua normal. Hidung, telinga, lidah, lak-lakan, tembolok, misalkan jantung, rempelok, ginjal, sumsum tulang belakang, semuanya sehat, benar? Jangan sampai kita terlalu fokus kepada yang sakit, sampai lupa mensyukuri yang ada. Coba Pak, dalam keadaan sedih, macet, aduh gimana ini, langsung ingat alhamdulillah saya ada di dalam mobil yang AC-nya bagus, kursinya empuk, bensin penuh, nyaman, bisa nyender, di kanan ada makanan ringan, ada air. Jangan sampai gara-gara macet kita kehilangan kesanggupan mensyukuri nikmat yang ada. Jelas? Ini sangat penting Pak, Bu. Jangan sampai kita kufur nikmat. Di balik semua kepahitan, ingat ya, nikmat itu melimpah setiap saat. Sedangkan ujian hidup itu bisyai, sedikit saja dibanding dengan nikmat yang ada. Sangat tidak adil kita fokus kepada musibah sampai melupakan nikmat yang melimpah. Makanya wirid yang kedua kalau ditimpa kepahitan adalah alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Begitu hadirin, seperti anak rewel, alhamdulillah punya anak. Ada orang yang mati-matian pengen punya anak,
Tidak punya anak, alhamdulillah, berarti di akhirat nanti tuntutannya beda. Karena belum tentu dititipin anak bahagia. Pernah Pak sedang umroh di kiri kanan doa bersama nih Pak, lagi pada doa maksudnya di multazam. Yang kanan nangis, yang kiri nangis. Yang kanan kenapa? Tolong bantu doa. Saya sudah 6 tahun menikah, belum punya anak. Nangis ya, bayang pedihnya. Di sebelah kiri ini nangis juga. Doakan. Kenapa? Anak saya banyak, gak ada yang benar. Nangis. Yang ini pengen punya anak, yang ini banyak anak, gak ada yang benar. Coba kalau yang ini dengar yang sebelah, pasti beda lagi urusannya. Nah kadang-kadang kita enggak mensyukuri dibalik kekurangan, kepahitan yang sedikit yang Allah berikan. Jelas hadirin sekalian, makanya kalau mulai enggak enak hati, kombinasi antara istighfar dan hamdalah itu. Astagfirullah, ya Allah, ini kepahitan pasti diundang oleh dosa saya. Yang sengaja, yang tidak sengaja, yang ingat maupun yang tidak ingat. Astagfirullah, ini teh pasti karena dosa. Karena tidak ada kegalauan, kepahitan kecuali diundang oleh dosa saya. Astagfirullah. Atasan ngambek sepuasnya, kita istighfar sepuasnya, beda kapling. Istighfar, ampun, astagfirullah, ampun. Ada masalah apapun istighfar. Tapi sesudah itu, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kesempatan ujian ini datang. Berarti inilah yang menggugurkan dosa saya. Alhamdulillah dengan ujian ini saya bisa memaafkan orang. Alhamdulillah dengan ujian ini bukan saya yang bagian jahat. Alhamdulillah ya Allah. Kan kalau kita kecopetan harus bersyukur. Pertama yang kecopetannya cuman dompetnya, nggak dengan kitanya ke bawah. Yang kedua bukan kita yang jadi copetnya. Benar? Coba kalau kita yang ditakdirkan jadi copet, kan cilaka. Mending kecopetan, mending dicopet. Mending kecopetan, mending jadi copet. Mending nggak dua-duanya. Isi diijabah hadirin pagi-pagi. Nah begitulah sahabatku sekalian, Bapak Ibu, pokoknya mah kalau lagi galau obatnya apa? Zikrullah. Zikir yang paling pas bagi yang banyak dosa apa? Istighfar. Zikir yang paling pas bagi yang dapat banyak karunia apa? Alhamdulillah. Udah, kepahitan itu diundang oleh dosa siapa? Dosa sendiri. Nikmat yang ada melimpah, jangan sampai gara-gara pahit lupa kepada limpahan nikmat. Makanya banyak istighfar, banyak hamdalah, niscaya Allah mendengarkan semua zikrullah kita dan jaminan dari Allah. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Nah, Allah ingat ke kita tuh hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, ide, gagasan diberi, kemudian tidak ketemukan dengan orang, diatur. Nih kayak kita pagi ini kan, ini bukan kebetulan Pak. Ini siapa yang harus mendengar, pasti dia dengar ke sini nih, walaupun di luar hujan, tetapnya datang. Walaupun radionya butut, tetapnya terdengar, ya. Karena Allah menghendaki ilmu ini sampai, maka akan sampai kepada siapa yang ditetapkan. Lalu dari mana ini? Gak tahu. Mungkin karena banyak ingat Allah, kemudian diaturlah kita dapat beragam ilmu dari berbagai penceramah yang membuat kita ingat ke Allah. Allah yang mengatur setiap kejadian, Allah yang menggenggam setiap takdir dan ketentuan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Para pendengar di Jakarta dan sekitarnya, hari ini di Al-Latif ya, kajian Al-Hikam, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, selamat menikmati zikir tiada henti
beristighfar tiada henti, dan bersyukur tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.